Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ulih Wahyuni, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah semantik dan teman-temanku yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Dian Novitasari, S, dengan NIM 180088201010. Baiklah, saya akan membahas tentang penamaan aspek-aspek semantik. Sebelum itu, marilah kita memahami apa sih pengertian penamaan. Menurut Cair, penamaan adalah proses pelambangan suatu konsep untuk mengacu kepada suatu referen yang berada di luar bahasa. Dalam kehidupannya, seringkali manusia, tentu saja termasuk kita, sukar memberi nama-nama atau label-label terhadap benda-benda atau peristiwa yang ada di sekeliling. Karena sangat banyak dan beragamnya benda-benda atau peristiwa-peristiwa tersebut. Oleh karena itu, lahirlah nama kelompok dari benda atau hal yang berjenis-jenis itu. Misalnya, nama binatang, nama tumbuh-tumbuhan, nama buah-buahan, dan sebagainya. Penamaan termasuk di dalam aspek-aspek semantik karena di dalam penamaan terkandung sebuah makna yang berhubungan dengan sifat acuan yang diberi nama. Penamaan adalah kata-kata atau label yang melambangkan segala sesuatu yang berada pada kehidupan. Jenis-jenis penamaan. Jenis-jenis penamaan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, peniruan bunyi. Penamaan berdasarkan peniruan bunyi adalah dibentuk dan muncul jika kata atau ungkapan merupakan bunyi dari benda yang diacunya. Benda tersebut memiliki bentuk yang menjadi ciri khusus. Penamaan ini terbentuk dari kata-kata yang dihasilkan oleh bunyi yang dituju. Misalnya, binatang sejenis reptil yang melata di dinding disebut cecak karena bunyinya cak cak cak. Yang kedua, penyebutan bagian. Penamaan berdasarkan penyebutan bagian adalah penamaan suatu benda dengan cara menyebutkan bagian dari benda tersebut yang ditunjuk sebagai acuannya. Padahal yang dimaksud adalah keseluruhannya. Maksudnya, bagian dari benda tersebut atau hal bisa dari tubuh yang disebutkan mempunyai arti secara keseluruhan dari benda tersebut. Misalkan, ketika minta dibuatkan teh di rumah, pasti yang membuatkan tersebut tidak akan memberi teh saja, melainkan teh yang sudah diseduh dengan air panas, diberi gula dan ditempatkan di dalam cangkir. Lalu yang ketiga, penyebutan sifat khas. Menurut Cair, gejala ini merupakan peristiwa semantik karena dalam peristiwa itu terjadi transposisi makna dalam pemakaiannya, yakni perubahan dari kata sifat menjadi kata benda. Di sini terjadi perkembangan yaitu berupa ciri makna yang disebut dengan kata sifat itu mendesak kata bendanya karena sifatnya yang amat menonjol itu sehingga akhirnya kata sifatnya itulah yang menjadi nama bendanya. Umpamanya, orang yang sangat kikir lazim disebut si kikir atau si bakil, sedangkan anak yang tidak dapat tumbuh menjadi besar tetap saja kecil disebut si kerdil, dan kulit hitam disebut si hitam, dan yang kepalanya botak disebut si botak. Kemudian yang keempat, penyebutan penemu dan pembuat. Banyak nama benda dalam kosakata bahasa Indonesia yang dibuat berdasarkan nama penemunya, nama pabrik pembuatnya atau nama dalam peristiwa sejarah. Nama-nama benda yang demikian disebut dengan istilah apelatifah. Nama orang atau nama pabrik dan merek dagang yang kemudian menjadi nama benda hasil produksi itu banyak pula kita dapati seperti aspirin obat sakit kepala, Cipa obat sakit perut, Tipex alat koreksi tulisan atau ketikan, Miwan bumbu masak, dan Kodak potrek dan lainnya. Kemudian yang kelima, penyebutan tempat asal. Penamaan berdasarkan tempat asal adalah penamaan suatu benda ditinjau dari nama tempat asal benda tersebut. Misalnya kata magnet berasal dari nama tempat Magnesia, kata kenari yaitu nama sejenis burung berasal dari nama Pulau Kenari di Afrika. Banyak juga nama piagam atau prasasti yang disebut berdasarkan nama tempat penemunya seperti piagam kota Kapur dan prasasti. Lalu yang keenam, penyebutan bahan. Penamaan berdasarkan bahan adalah penamaan suatu benda berdasarkan nama bahan pokok benda tersebut yang menjadi bahan utama dari benda tersebut.
Contohnya, kata kaca merupakan nama bahan. Barang-barang lain yang terbuat dari kaca disebut juga kaca, seperti kaca mobil, kacamata, kaca motor, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketujuh, penyebutan keserupaan. Menurut Sudrajat 2008 halaman 60, penyebutan penyerupaan adalah penamaan suatu benda berdasarkan keserupaan suatu benda dengan benda lain. Jadi, penamaan suatu benda berdasarkan keserupaan suatu benda dengan benda lain yang maknanya dipersamakan atau diperbandingkan. Misalnya, kata kaki atau frasa kaki meja, kaki kur, dan kaki gunung. Berdasarkan keserupaan fungsinya sama dengan kaki manusia. Kemudian yang kedelapan, penyebutan pemendekan. Cair 2013 halaman 51 mengatakan dalam perkembangan bahasa terakhir ini banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia yang berbentuk sebagai hasil penggabungan unsur-unsur huruf awal atau suku dari beberapa kata yang digabungkan menjadi satu. Kata-kata yang terbentuk sebagai hasil penyingkatan ini lazim disebut akronim. Kata-kata yang berupa akronim ini kita dapati hampir dalam semua bidang kegiatan. Pemendekan terbentuk dengan cara pemendekan ujaran atau kata lain. Misalnya, ABRI yang berasal dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Lalu yang kesembilan, penyebutan penamaan baru. Penamaan berdasarkan penamaan baru adalah penamaan suatu benda berdasarkan masuknya kata-kata baru untuk mengganti kata-kata lama yang dirasakan kurang tepat. Proses penggantian nama atau penyebutan baru masih akan terus berlangsung sesuai dengan perkembangan, pandangan, dan norma budaya di dalam masyarakat. Misalnya, kata pariwisata untuk menggantikan nama turisme. Lalu yang ke-10, penyebutan pengistilahan. Penamaan berdasarkan pengistilahan adalah penamaan suatu benda yang khusus dibuat untuk bidang kegiatan atau keilmuan tertentu. Pengistilahan ini untuk mendapatkan ketepatan dan kecermatan. Misalnya, kata lengan dan tangan dalam bidang kedokteran digunakan untuk istilah yang berbeda. Lengan adalah anggota tubuh dari bahu sampai pergelangan dan tangan adalah dari pergelangan sampai ke jari-jari. Setelah itu yang ke-11, penyebutan pendefinisian. Penyebutan pendefinisian adalah upaya untuk mengungkapkan dengan kata-kata akan sesuatu untuk memudahkan manusia dalam menyebutkan sesuatu tersebut. Misalnya, pendefinisian kata air didefinisikan sebagai zat cair yang jatuh dari awan sebagai hujan, mengaliri sungai, menggenangi danau dan lautan, meliputi 2/3 bagian permukaan bumi. Baiklah, itulah hasil penjelasan saya tentang penamaan aspek-aspek semantik. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih.